Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you really enjoy and fine. Meanwhile, in my class, and today we wanna talk about understanding punctuation. What is punctuation mean? Okay, let's talk it together. Okay, definition of punctuation, it means like if you ride a bicycle or motorcycle, or you drive a car, we have sign or signal in the road, something like green light, it means you can cross the road. It in the yellow light, it means you must be aware, or red light, you must be stopped. In reading, you have a signal to for more make easy or make sense of the what you read or your writing. Jadi ketika kalian misalnya berkendara sebuah kendaraan, mau baik motor, sepeda, atau pakai mobil, di jalan itu pasti ada signal atau tanda-tanda yang menandakan sebuah apa yang harus kalian lakukan. Misalnya kalau lampu merah, antrinya kamu harus berhenti. Kalau lampu kuning, kalian harus hati-hati. Kalau lampu hijau, kalian harus berjalan. Begitupun dengan membaca ataupun menulis. Di dalam area membaca ataupun menulis, kita dihadapkan dengan sebuah signal. Signal dalam sebuah tulisan ataupun bacaan disebutnya punctuation mark. Jadi, buat apa sih tujuannya ada punctuation mark? Tujuannya biar lebih gampang dimengerti. Terus kita itu ketika menulis penyampaiannya jelas, maksudnya kemana. Ataupun ketika membaca, oh ini maksudnya kayak gini, bukan yang kayak kata yang sebelumnya. Jadi make sense gitu. Jadi lebih gampang dimengerti buat si pembaca ataupun si penulis dalam memaksudkan untuk menulis sebuah tulisannya. Gitulah ya kira-kira. Lanjut. Oke, kita langsung ke mengidentifikasi jenis-jenis dari punctuation. The first thing is period, atau biasanya dikenal dengan tanda titik. Tanda titik or period itu biasanya untuk mengakhiri dari sebuah argumen ataupun kata-kata yang akan kita tuliskan ataupun kalimat yang sedang kita baca. Oh, sampai sini, titik. Enggak berlanjut ke kata atau kalimat yang selanjutnya. Seperti itu. For example, Zaidan and Hanif went to the market, titik. Jadi menjelaskan, si penulisnya menjelaskan ada dua orang yang pergi ke supermarket, ke pasar. Gak berkelanjutan dengan yang kalimat-kalimat yang selanjutnya. Oke. Jadi titik ini mengartikan sebuah permasalahan udah sampai sini. Oke, begitu. Next, question mark. Question mark itu kita udah tahu ya, untuk menyatakan sebuah pertanyaan. Jadi si penulis menyatakan sebuah pertanyaan kepada si pembaca, maksudnya apa atau mintanya apa si penulis. Itu menyatakan sebuah keinginan si penulis untuk mengetahui suatu hal, biasanya dalam sebuah pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada tanda tanya, itu biasanya akan rancu. Misalnya lihat, when did Zahra leave for the market, tapi nggak pakai tanda tanya, itu menjadi sebuah kerancuan bagi si pembaca. Tapi kalau ada tanda tanya, oh ya berarti itu sebuah pertanyaan, question mark. Good. Next, we have so many of sign of punctuation mark, so you must aware about this. Okay,
Jadi banyak banget jenis-jenis punctuation itu. Jadi kita akan belajar satu persatu. Jadi kalian harus hati-hati agar bisa paham ya. Kalau misalnya agak remeng-remeng bisa diulangi lagi. Oke, good. Next, exclamation point, tanda seru. Tanda seru ini untuk menyatakan sebuah penekanan. Penekanan apa? Penekanan si penulis untuk lebih aware dalam kalimat yang dikasih tanda seru ini. For example, be careful. Be careful. Biasanya nadanya langsung ke atas. Be careful kalau dalam speaking. Be careful. Tapi kalau misalnya nggak ada exclamation point, biasanya gini aja, be careful. Be careful. Jadi karena ada tanda seru, biasanya ngegas ya ke atas. Be careful. Be careful. Kalau nggak ada tanda seru, biasanya flat. Be careful. Be careful. Be careful. Beda ya. Gampang kan? Iya gampang. Santai aja. Nggak usah dibuat tegang ya. Next. Koma. Aduh, kamu koma. Ya, sama. Koma itu sekarat. Tapi dalam tulisan beda lagi. Koma itu adalah pemisahan ide dari ide yang ada. Jadi kalian punya beberapa ide atau beberapa hal dalam satu kalimat, itu wajib pakai koma untuk memisahkan kalian punya beberapa ide gitu. Kalau nggak ada koma, berarti udah dianggap satu kesatuan. Contoh, Arini won black, green, and blue dress. Nah, di sini ada berapa komponen? Ada 3 komponen, black, green, dan blue. Jadi dipisahkan oleh koma untuk menyatakan sebuah komponen yang lebih dari satu. Di sini ada black, green, and blue. Coba kalau nggak ada komanya. Arini won the black, green, and blue dress. Jadi ada kemungkinannya kayak gini, ada 2. Yang pertama, black dan green itu adalah sebuah warna yang digabungkan, dan blue itu tunggal karena dipisahkan ada dannya. Bisa 2 komponen, ya kan? Kalau dipisahkan berarti harus pakai koma, berarti menandakan ada 3 komponen, black, green, and blue, something like that. Jadi nggak ada rancu ya, untuk mengurangi kerancuan dari si pembaca terhadap si penulis. Maksudnya kayak gimana? Oke. Semicolon itu untuk menghubungkan independent clause dengan kalimat selanjutnya yang menjelaskan kalimat si independentnya tersebut. Jadi kita lihat contohnya ya. John was hard. Nah, ini independent clause-nya. Lalu pakai semicolon itu untuk menunjukkan bahwa kalimat it selanjutnya menjelaskan tentang si independent clause-nya ini. Kalau di sini si John was hard-nya. John was hard, langsung semicolon, langsung he knew she only said to upset him. Nah, kalimatnya ini menjelaskan si independent clause atau kalimat dari sebelumnya ya. Gampang. Oke, sampai colon. Kalau colon tuh titik 2 dari atas ke bawah. Kalau yang tadi titik koma, titiknya di atas, komanya di belakang, di bawah. Oke, dia itu punya fungsi yang beragam. Yang pertama, untuk menyatakan sebuah penjelasan, quotation, example, or series. Contohnya kayak gini. He was planning to study for subject. Nah, di sini dijelaskan for subject-nya tuh apa aja. Baru kalian pakai kolon, titik 2, politik, filosofi, sosiologi, dan ekonomi. Oh, ternyata 4 subjeknya itu adalah politik, filosofi, sosiologi, dan ekonomi. Gitu kan? Gitu, gampang. Yang kedua, dia itu biasanya ditempel di antara independent clauses, klausa independen, dan menerangkan si kalimat yang pertama. Kayak
kayak semicolon kayak tadi, sama. I didn't have time to get change. Lalu semicolon, terus I was already late. Nah, si I was already late-nya itu menerangkan apa? I didn't have time. Gitu, ya. Sama. Kalau yang tadi itu semicolon itu menjelaskan keseluruhan kalimat. Kalau yang ini menjelaskan sebagian kalimatnya, penekanan. Ini si I was already late itu menjelaskan si I didn't have time. Ya kan? Gampang. Santai. Yang ketiga, biasanya untuk menyatakan sebuah penegasan, emphasis. Oke, penegasan. Kita lihat contohnya. There was one thing she loved more than any other. Ditegaskan pakai semicolon, her cat. Gitu. Menegaskan yang mana? One thing, sesuatu yang cuman satu. Apa? Yaitu kucing. Gampang ya? Gampang. Next. Dash. Strip. Oke, biasanya strip ini atau dash ini dibagi ke dua kategori. Ada N dash, ada M dash. N, M. Yang N itu biasanya untuk menyatakan sebuah jarak. Atau menyatakan sebuah antara, atau menyatakan sebuah perbedaan. Contohnya dari 1991 until 2021. Jadi lingkupnya dari tahun 1991 sampai 2001. Yang disorotnya itu perjalanan dari tahun 91 sampai 21. Enggak keluar dari konteks di antara tahun 91 sampai tahun 21. Atau Bandung-Jakarta trains. It means the trains halfway from Bandung until Jakarta. Not Bandung-Semarang, not Bandung-Jepara, not Bandung-Surabaya. Jadi yang diomongin itu adalah antara Bandung dan Jakarta saja. Jadi menyatakan sebuah connection kalau dalam hal ini. Lalu M dash itu lebih ke penekanan untuk menyatakan sebuah kesimpulan. Disimpulkan pakai dash. Misalnya, she gave him her answer. Kan kalau misalnya yang belum pakai dash itu masih ngambang ya. She gave him the answer. Emang jawabannya apa sih? Yes or no gitu. Nah, ditegaskan dash no. Oke, berarti udah clear seperti itu. Kalian sering nggak yang pakai yang kayak ginian? Jarang ya? Ya, sama, saya juga jarang. Yang penting kalian tahu ya. Oh, ternyata ini fungsinya seperti ini, seperti itu. Oke. Next. Brackets itu biasanya digunakan untuk untuk mengklarifikasi sebuah makna yang dituju oleh si penulis. Kuncinya, walaupun si bracket ini isinya dihilangkan, tidak mengkaburkan apa sih maksudnya. Jadi ketika si bracket ini dan isinya itu dihilangkan, itu tidak membuat rancu sebuah kalimat. For example, he itu maksudnya Mr. Jones, bukan Mr. Riyad, bukan Mr. Hari, bukan Mr. yang lain, tapi Mr. Jones dalam maksud si penulis itu. He pakai brackets, Mr. Jones was the last person seen at the house. Coba kita hilangkan, apakah masih make sense? Masih. Coba baca lagi. He was the last person seen at the house. Karena he-nya masih sebagai subjeknya. Gampang kan? Gampang. Next. Braces. Hampir mirip-mirip, tapi hanya digunakan di dunia yang lebih spesifik. Contohnya di dunia fisika, dunia matematika, kalian biasanya pakai braces. Tapi di dalam dunia penulisan jarang banget ya, kecuali kalau kalian menulis
jurnal ilmiah tentang matematika, tentang fisika, pakai. Fungsinya buat apa? Untuk menyatakan sebuah kesatuan. Ketika beberapa komponen yang tercecer, terus kamu pengen bermaksud bahwa komponen yang tercecer ini merupakan sebuah satu kesatuan, kamu pakainya brace. Contohnya tuh 1 ditambah 23 kurangi 3 dalam kurung, terus kamu mempunyai maksud bahwa itu adalah satu kesatuan, pakainya braces di paling luar dan yang paling dalam. Seperti itu. Di awal dan juga di akhir. Oke, berarti ternyata komponen 1 tambah 23 dikurangi 3 itu ternyata merupakan sebuah satu kesatuan. Seperti itu. Tapi jarang dipakai ya biasanya. Kecuali kalau kamu guru matematika ataupun guru fisika, pasti pakai yang kayak gini. Oke. Next. Parenthesis. Nah, ini biasanya yang sering kita gunakan ya. Jadi hampir mirip-mirip fungsinya, tapi kalau diteliti atau ditelaah lebih lanjut itu beda-beda. Tapi kebanyakan orang pakainya parenthesis, pakai kayak gini. Biasanya hampir sama dengan kayak sebelum-sebelumnya, menjelaskan si kata atau kalimat sebelumnya. Misalnya Jajang and Ginny. Jajang and Ginny who were actually half brother and sister. Nah, ini tuh menjelaskan tentang Jajang and Ginny, but have red hair. Nah, biasanya kita nggak pakai tanda kurung juga nggak apa-apa, tapi pakai koma juga bisa. Misalnya kayak gini, Jajang and Ginny, koma, who were actually half brother and sister, but have red hair. Something like that. Jadi tergantung kebutuhan si penulis, maksudnya mau kayak gimana, pakai itu. Atau kita sebagai pembaca dapat memahami maksudnya si penulis itu apa. Oke, good. Apostrof biasanya ada 2 fungsi. Ya, udah 20%. Udah harus cepat-cepat udahan ya. Oke, come on. Ada 2 fungsi. Yang pertama yaitu omission of letter from a word, untuk mempersingkat sebuah kalimat atau sebuah kata. Misalnya tadinya I have, kita singkat jadi I apostrophe V A. Atau yang tadinya was not, jadinya wasn't. Apakah langsung biasa aja wasn't? Enggak, tapi harus ada apostrofnya. W-A-S-N apostrof langsung T. W-A-S-N apostrof T. Gampang kan? Gampang. Atau yang kedua, untuk menunjukkan sebuah possessive. Possessive itu adalah sebuah kata kepemilikan. Ini punya aku loh, kamu punya aku, berarti harus pakai apostrof gitu. Sarah's dog. Sarah's dog. Sarah apostrof lalu tambah S. It mean anjingnya punya Sarah gitu. Gampang ya. Yang pertama untuk menyatakan sebuah apa? Itu tuh ada untuk menyatakan sebuah penyingkatan sebuah kata ataupun kalimat. Yang kedua untuk menyatakan sebuah kepemilikan gitu ya. Itu fungsi dari apostrof. Next, quotation marks itu adalah kata kutip kalau bahasa Indonesia. Kata kutip ini biasanya digunakan untuk mengutip omongan dari narasumber. Biasanya kita nulis terus nyatat omongan dari narasumber yang real, nggak ditambahkan, nggak dikurangkan. Kita pakai quotation marks. Jadi pakai menyatakan bahwa ini tuh real loh dari penulisnya, dia ngomong kayak gitu. Seperti itu. Contohnya quotation mark, don't go outside. Don't go outside, she said. Nah, berarti dia itu ngomongnya don't go outside katanya. Nggak ditambahin, nggak dikurangin.
ketika kalian perhatiin quotation marks itu ada yang komanya 2, ada yang komanya 1. Nah, yang komanya 1 itu ketika kalian bikin tulisan ada quotation marks, di dalamnya ada lagi quotation marks. Jadi kalian ngutip sebuah omongan orang, nah, si orangnya itu ngutip lagi perkataan orang yang lain, gitu ya. Ulangi. Kamu menulis sebuah kutipan omongan orang di mana orang tersebut yang kita kutip itu ngomongin lagi kutipan orang lain, gitu. Gampang kan? Gampang. Misalnya kalau dalam bahasa Sunda tuh kayak gini, cek si teten ulah kemana-mana. Nah, terus si teten teh ngomong lagi, cek si bapak tong kamana wae, gitu. Tong kamana-mana wae, gitu. Jadi kita mengquotation omongan teten, tapi teten mengquotation lagi omongannya bapak, gitu. Jadi omongannya bapak itu quotation marknya 1. Oke. Kita lihat contohnya. Mary told the teacher, I saw Mark at the playground and he said to me, Bill started the fight. Ya kan? And I believe him. Jadi si Mary itu ngomong ke gurunya bahwa si Mark itu lagi di playground. Terus si Mark itu ngomong, Bill started the fight. Gitu. Jadi ngomong lagi gitu ya. Oke. Gampang? Masih belum paham? Diulangi lagi. Oke. Thank you so much to learn for this week. I hope you really enjoy about my material, and if you still confused, you can repeat again. I believe this method is very effective way for this pandemic day. Thank you for coming. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.